Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Maulana, mahasiswa program studi S1 Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yang sangat penting untuk kita bahas. Mengingat zaman sekarang hampir semua aktivitas kita lakukan secara digital, mulai dari belanja, pesan makanan, sampai transaksi bank. Semuanya butuh data pribadi. Tetapi, apakah data kita aman dan bagaimana hukum di Indonesia akan melindunginya? Oke, mari kita bahas. Pertama-tama, kita harus paham dulu apa itu data pribadi. Secara sederhana, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi baik secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain. Di Indonesia, hal ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau biasa kita sebut UU PDP. Menurut UU ini, data pribadi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data pribadi yang bersifat umum. Contohnya, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan juga agama. Yang kedua, data pribadi yang bersifat spesifik. Ini adalah data yang lebih sensitif. Contohnya, data kesehatan, data biometrik seperti sidik jari atau wajah, data keuangan, hingga catatan kejahatan. Sebagai konsumen, kita sering sekali menyerahkan data-data ini ke pihak lain, misalnya ke aplikasi marketplace atau media sosial. Bagaimana negara melindungi kita? Selain UU PDP yang baru disahkan tahun 2022, dasar pelindungan kita sebagai konsumen sebenarnya sudah ada sejak lama di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Di dalam UU PK disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Ini artinya ketika kita menggunakan layanan digital, penyedia layanan wajib menjamin bahwa data kita tidak akan bocor atau disalahgunakan yang bisa membahayakan keamanan kita. Kemudian diperkuat lagi oleh UU PDP. Di undang-undang ini, posisi kita disebut sebagai subjek data pribadi, sedangkan perusahaan atau instansi disebut sebagai pengendali data pribadi. UU PDP menegaskan bahwa perusahaan dilarang memproses data kita tanpa dasar hukum yang sah. Artinya mereka harus minta izin atau persetujuan kita dulu secara jelas. Sebagai mahasiswa dan tentu sebagai konsumen yang cerdas, kita tidak boleh pasif. Kita perlu memahami betul apa saja hak-hak yang kita miliki di dalam UU PDP, khususnya dari pasal 5 sampai pasal 14. Hak-hak kita sebagai subjek data pribadi diuraikan dengan sangat jelas. Yang pertama adalah hak atas informasi. Ini adalah hak dasar, kapanpun kita diminta menyerahkan data, kita berhak bertanya, untuk apa data ini, siapa yang meminta, dan akan disimpan berapa lama. Jadi jangan ragu untuk kritis. Kalau ada aplikasi atau layanan yang meminta data tidak relevan, misalnya aplikasi kalkulator, tetapi meminta akses ke kontak telepon, kita berhak menolak dan mempertanyakan tujuannya. Yang kedua adalah hak untuk memperbaiki. Pernahkah nama Anda salah tulis di sistem bank, atau alamat rumah Anda di marketplace sudah tidak valid? Nah, UU PDP menjamin hak kita untuk melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki data pribadi yang tidak akurat. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan layanan atau masalah administrasi di kemudian hari. Yang ketiga adalah hak untuk mengakhiri pemrosesan atau menghapus data. Ini sering kita kenal dengan istilah right to be forgotten. Jika kita merasa tujuan penggunaan data sudah selesai, atau kita sudah menutup akun di sebuah layanan, kita berhak meminta data kita dihapus atau dimusnahkan dari sistem mereka. Mereka tidak boleh menyimpan data kita selamanya tanpa alasan yang jelas. Dan yang keempat, hak menuntut ganti rugi. Ini poin yang sangat penting untuk diketahui. Jika terjadi kebocoran data akibat kelalaian sistem pengendalian data dan hal itu merugikan kita, baik kerugian materi maupun non-materi, kita berhak mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun payung hukum di Indonesia sudah semakin kuat dengan adanya UU PDP dan UU Perlindungan Konsumen, kita harus sadar bahwa kejahatan cyber terus berkembang. Seringkali, kebocoran data justru terjadi bukan karena hacker yang menjebol sistem canggih, melainkan karena kelalaian kita sendiri sebagai pemilik data atau human error. Oleh karena itu, perlindungan terbaik sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Ada beberapa langkah preventif sederhana yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga keamanan data digital kita. Jangan pernah sembarangan mengunggah dokumen penting ke media sosial, seperti foto KTP, kartu keluarga, tiket boarding pass, atau sertifikat vaksin. Sebaiknya tidak diposting bahkan di fitur postpage sekalipun. Jejak digital itu abadi dan bisa disalahgunakan orang lain untuk penipuan. Yang kedua, cek izin akses aplikasi. Luangkan waktu sejenak untuk mengecek pengaturan di smartphone Anda. Pastikan aplikasi hanya mengakses data yang relevan dengan fungsinya. Jangan biarkan aplikasi yang tidak jelas mengakses galeri foto atau mikrofon Anda. Yang ketiga, rutin ganti password dan aktifkan fitur 2FA. Hindari menggunakan password tanggal lahir yang mudah ditebak. Usahakan password akun keuangan berbeda dengan akun media sosial. Dan yang paling penting, aktifkan fitur Two-Factor Authentication atau 2FA di semua akun penting Anda. Ini adalah lapisan pertahanan terakhir jika password Anda bocor.
Yang terakhir, waspada di jaringan publik. Hindari melakukan transaksi perbankan atau login ke akun penting saat menggunakan wifi gratisan di kafe atau di tempat umum, karena jaringan tersebut sangat rentan disadap. Sebagai penutup video kali ini, saya ingin menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah sudah hadir lewat regulasi UU PDP, perusahaan wajib penuh menjaga sistem keamanan. Dan juga, kita sebagai konsumen harus menjadi pengguna yang waspada dan literasi digitalnya baik. Mari kita mulai lebih peduli pada data kita sendiri, karena data pribadi adalah aset berharga di era digital ini. Demikian materi edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua. Nama saya Firman Maulana, mohon maaf bila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.